Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Wa qad rattabtuhu ala muqaddimatin tiya. Dan aku susun kitab nih, kitab Wasailul Wusul ila Syama'ir Rasul, terdiri atas muqaddimah. Ada muqaddimah wa thamaniyati abwab, dan 8 bab, wa khatimah, dan penutup. Di kitab ini dibagi 3. Pertama muqaddimah, kedua 8 bab, dan ada khatimahnya, penutup. Jadi ada muqaddimahnya. Muqaddimah itu ada 2. Muqaddimah, ada muqaddimah ilmu, ada muqaddimah kitab. Jadi muqaddimah ada 2. Wa'alam anna al-muqaddimata imma muqaddimatu ilm wa imma muqaddimatu kitab. Muqaddimah kitab itu tutlaqu ala ta'ifatin min kalamih, digunakan atas ta'ifatin min kalami, satu kelompok dari kalamnya. Jadi ada satu bagian dari kalamnya kitab. Quddimat amamal maqsud, yang didahulukan di depan maksud. Tujuannya lirtibatin biha wa intifa'in biha fihi, karena terikat dengan muqaddimah tersebut maksudnya, wa intifa'in biha, dan diambil manfaat dengan muqaddimah tersebut. Jadi maqaddimah amamal maqsud itu namanya muqaddimah. Kitab kan ada isi tuh, ada isinya, ada intinya. Nah, sebelum inti ini, sebelum pembahasan inti, ada muqaddimah, pendahuluan. Itu dia namanya muqaddimatul kitab. Kenapa disusun muqaddimah? Untuk mengaitkan dengan maksud dan agar diambil manfaatnya. Itu namanya muqaddimah kitab. Ada muqaddimah ilmu. Kalau muqaddimatul ilm tutlaqu ala umurin yatawaqqafu syuru'u fil ilmi bil basirati ala ma'rifatiha. Kalau muqaddimah ilmu mah digunakan atas beberapa perkara yang yatawaqqafu syuru'u fil ilm bil basirah, yang butuh dalam asyuru' fil ilm, masuk dalam satu bahasan ilmu, bil basirati, dengan pengetahuan atau dengan basirah, kesadaran, ala ma'rifatiha, atas mengetahui muqaddimah tersebut. Seperti kita mengetahui hadnya ilmu, ya, ini ilmu, misalkan ilmu fikih ada ta'rifnya, ada maudhu'nya, ada wadi'nya, ada goyahnya. Itu namanya muqaddimah ilmu. Muqaddimah ilmu tuh ya, siapa perumusnya, maudhu'nya apa, ya, goyahnya apa, hukumnya apa. Nah, itu namanya muqaddimah ilmu. Biar orang tuh tahu ini ilmu ini, biar orang itu ada minat, ada pengetahuan dulu terhadap ilmu tersebut. Gitu ya, tahu dulu ilmu, misalkan ilmu fikih itu definisinya apa, terus hukum mempelajarinya, siapa perumusnya, dan maudhu'nya. Maudhu' itu objeknya apa ilmu fikih ini, af'al mukallaf, tentu perbuatan mukallaf. Tujuannya apa, samrohnya, goyahnya apa. Nah, itu orang kudu tahu.
Jadi kalau tahu tujuannya, jadi ngaji itu jadi ada rasa. Apa aja kalau kita tahu tujuannya, apalagi tujuannya itu adalah sesuatu yang mulia, yang agung, maka pasti ada dorongan kita untuk mengetahui ilmu tersebut. Nah, titik. Tuh muqaddimah. Wa thamaniyati abwab, dan 8 bab. Dalam kitab ini ada 8 bab. Apa aja nanti dibahas. Ini thamaniyati abwab ini sama dengan pintu surga ya. Pintu surga kan jumlahnya berapa? 8. Apakah ini kebetulan? Enggak, ini diiradah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini diiradah juga sama Allah, dan musannif pun menyusun ini dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ada kesamaan antara pintu surga dengan bab ini, thamaniyat abwab. Makanya dikatakan di dalam syarahnya, ini sesuai dengan jumlah pintu surga. Wa hariyun bihi ayyugalabi, dan ini nyata bahwa bisa dikatakan hadzal kitabu jannah abwabuha thamaniyah ama taraha wa hiya la tasma'u fiha laghiyah. Jadi sama ini antara bilangan pintu surga dengan bab kitab ini, ada 8. Makanya kata syarihnya ini berhak dikatakan, diapresiasi nih dengan pujian hadzal kitabu jannah. Ini kitab laksana surga. Abwabuha thamaniyah, babnya kitab ini ada 8, sebagaimana pintu surga juga ada 8. Ama taraha wa hiya la tasma'u fiha, apakah engkau tidak melihat akan surga? Coba lihat surga. Wa hiya la tasma'u fiha laghiyah, di dalam surga itu kau tidak akan mendengarkan akan sesuatu yang sia-sia. Di surga mah nggak ada yang sia-sia itu, nggak ada kalam-kalam yang lagu. Surga mah sesuai dengan di Al-Quran tuh, la tasma'u fiha laghiyah. Salah satu sifat surga itu, di surga mah nggak ada yang kalam yang kagak ada guna itu, kalam yang menyakitkan, kalam dusta, kalam khianat, kagak ada. Jangan mah semuanya kenikmatan dan kenikmatan. Wa khatimatin, dan khatimah. Kalau kita ngedenger di dalam kitab atau lagi baca kitab ada khatimatun, itu kita dianjurkan berdoa kepada Allah, nas'alullaha husnal khatimah. Begitu tuh. Jadi asy-syai' bisyai' yudhkar, kata orang Arab. Asy-syai'u bisyai'i yudhkar. Peribahasa asy-syai' bisyai' yudhkar. Sesuatu itu kadang keinget dengan sebab mengingat sesuatu. Kita bicara khatimah kitab, tapi yang keinget adalah nasib kita nanti. Nasibnya umat manusia, orang beriman, penghujung umurnya. Siapa yang tahu kita meninggalnya husnul khatimah atau tidak? Siapa yang bisa ngejamin? Kagak ada. Maka dari itu kita senantiasa harus meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul. Ini dia nama orang bahagia di dunia itu, pencapaiannya ketika dia mendapatkan husnul khatimah. Belum tentu orang rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sholat malam meninggalnya husnul khatimah, belum tentu. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa tenang, kita mengajinya rajin, di mana yang ngaji. Ya. Kata Abu Darda ngomong begini, ma ahadun amina min salbil imani illa sulibau. Tidak ada satu orang yang merasa aman dari tercabutnya iman, melainkan dia akan dicabut imannya. Orang kalau merasa aman, merasa tenang, merasa wah tenang meninggalnya, selamat, ini orang yang bahaya nih sebenarnya. Justru orang mukmin khawatir, orang mukmin takut. Seorang mukmin itu tidak merasa dirinya aman daripada tercabutnya iman. Ya, walaupun dia temenannya sama Nabi sekalipun. Siapa yang bisa ngejamin? Sayyidina Umar aja ketar-ketir nanya sama Hudzaifah ibnul Yamani,
Hudzaifah, ana ini termasuk orang yang disebut orang munafik bukan nama Nabi. Tuh ketar-ketir. Termasuk Hudzaifah sendiri, ana khawatir ini tergolong orang yang munafik. Karena orang munafik di zaman Nabi dicap, ini fulan yang munafik, fulan munafik. Ketahuan semua. Dan yang tahu, yang dikasih tahu itu Hudzaifah bin Yaman. Jadi kalau seandainya ketahuan ini orang munafik, gak nyolatin. Udah dikasih tahu sama Nabi nama-namanya. Makanya Sayyidina Umar ketakutan. Tuh, baru orang beriman. Kalau orang merasa tenang, tenang. Justru itu yang dikhawatirkan, kata Abu Darda. Gak ada yang tahu kita nasibnya. Dan ada dosa itu, kata ulama, wa qala ba'duhum minadz-dzunubi dzunubun 'uqubatuha. Uqubahnya itu adalah su'ul khatimah, waliyadzubillah. Ada di antara dosa-dosa yang kita lakukan, ada dosa yang sanksinya, hukumannya adalah meninggalnya su'ul khatimah, waliyadzubillah. Di situ nasib kita ditentuin di akhir hayat, bukan sekarang. Bukan sekarang, nanti di akhir hayat. Siapa yang bisa jamin? Fudail bin Iyad punya murid, matinya su'ul khatimah. Fudail bin Iyad ini wali besar, kagak bisa ngejamin muridnya. Muridnya pas ngucapin, ayo tong ngucapin la ilaha, enggak. Ayo tong ngucapin la ilaha illallah, enggak. Tuh. Siapa yang bisa ngejamin? Gak ada yang bisa ngejamin. Oh tenang, orang tua kita mau misalkan orang soleh, wali-wali, siapa yang bisa ngejamin? Gak ada. Bahkan istrinya Nabi aja banyak yang ingkar, istrinya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh, banyak saudara-saudaranya para nabi, sahabat-sahabatnya yang malah ingkar, yang malah menentang. Kan gak ada yang tahu, semua itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nasib kita adanya di genggaman Allah. Maka beruntunglah kalau orang itu pas meninggal dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu beruntung tuh. Atau dia nggak ngucap tapi dia yakin sama Allah, tauhidnya kenceng. Nah itu juga beruntung. Beruntung tuh. Jadi maksud orang yang meninggalnya atas la ilaha illallah itu bukan hanya mengucap saja, dia yakin penuh sama Allah sampai meninggal dia nggak berubah, nggak ragu sedikit pun. Itu juga termasuk meninggalnya dia husnudzon. Makanya di dalam adab-adab orang sakit itu diantaranya itu kudu roja, kudu husnudzon sama Allah. Begitu tuh. Jadi beruntung kalau kita meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi walau kayak gitu ada cirinya. Apa cirinya? Cirinya adalah mahabbatus salihin, mencintai orang-orang saleh. Gitu. Kenapa? Karena dari cinta ini akan mendorong seseorang untuk mengikut. Ya, untuk mengikut itu. Kalau yang dicintai ini orang soleh, kekasih Allah, maka dia akan ngikutin amalnya, ngikutin ilmunya, ngikutin arahannya. Begitu tuh. Kalau ada cinta pasti pengen dekat. Kata Imam Ghazali, al-qarib minal qarib qaribun. Orang yang dekat sama orang yang dekat tergolong dekat. Orang dekat sama orang yang dekat dengan Allah dan Rasul, dia akan dekat juga. Kecipratan. Tuh, itu ciri doang. Jangan bangga, tenang dekatnya sama ya. Orang kalau udah bangga, itu dia yang menghalangi kita untuk bahagia dunia akhirat. Pokoknya di hadapan Allah mah kita nggak boleh berbangga. Nggak boleh bangga dengan ilmu, nggak boleh bangga dengan amal, nggak boleh bangga dengan pangkat, nggak boleh bangga dengan identitas, nggak boleh bangga dengan nasab, nggak boleh. Di hadapan Allah kita itu nol, nggak ada apa-apanya kita. Mau siapa kayak kita? Nol, nggak ada apa-apanya. Itu baru hamba Allah. Kalau kita ngadep Allah tapi bawa-bawa nasab, bawa-bawa pangkat, bawa-bawa identitas, bawa-bawa kebanggaan sama pencapaian ilmu, amal dan lain sebagainya, ini yang paling berbahaya. Yang paling bahaya begini nih. Jadi
khatimahnya seseorang itu nggak ada yang tahu. Tapi khatimah itu tergantung sabiqah. Sabiqah itu catatan dahulu kita sebelum diciptakan. Jadi khatimah itu tergantung sabiqah. Kalau sabiqahnya di ahlus sa'adah, maka khatimahnya ada. Menurut ahlus sunnah wal jamaah begitu. Kalau catatan terdahulunya di ahlus syaqawah, walaupun sekarangnya rajin, wali kabir seolah-olah, meninggalnya tetap suul khatimah. Seperti Barsiso, ya, wali kabir, muridnya Masya Allah ribuan, ratusan ribu malah muridnya, bisa terbang beliau, tapi meninggalnya suul. Apa arti ibadahnya? Apa arti dia ngajarnya? Apa arti dia jadi pembimbing kalau meninggalnya suul? Artinya jangan kita merasa aman. Oh ya, jangan merasa aman. Nah, al-muqaddimatu tashtamilu ala tambihain. Muqaddimah itu mencakup atas dua peringatan. Di muqaddimah ada dua. Ya, ada dua juga peringatan. At-tambihul awwalu, adapun peringatan pertama tambih fi ma'na lafdz syama'il. Itu di dalam menerangkan makna lafaz asy-syama'il. Kan ini kitab namanya Wasailul Usul ila Syama'ilir Rasul. Syama'il itu apa sih maknanya? Nah, di situ dijelasin, ditambah. At-tambihu tsani, dan adapun peringatan yang kedua yaitu menerangkan fil fawaidil maqsudati min jam'i syama'ilihi sallallahu. Di dalam menerangkan faedah-faedah yang dituju, yang dimaksud dengan zat dari mengumpulkan syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih tujuannya dicatat, dikumpulin, ya, ditulis nih kitab tentang sifat-sifatnya Rasul, tabiat-tabiatnya Rasul. Apa tujuannya? Di situ disebut di muqaddimah, tapi ditambih tsani. Tujuannya dikumpulkan itu untuk mendorong, menjadi faktor utama pendorong kita sorfil inayah ilaiha, agar kita fokus mencurahkan perhatian kita kepada mengetahui syama'ilnya Rasulullah, agar ada dorongan kita pengen tahu, gitu ya, pengen tahu, wal ihtimam biha, dan memperhatikan dengan syama'ilnya Nabi Muhammad. Al-babul awalu, bab yang pertama. Nah ini ya udah bab nih. Al-babul awalu fi nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pertama itu di dalam menerangkan nasabnya Rasulullah, keturunannya, keturunan nasabnya Rasulullah sallam, wa asma'ihi syarifah, dan nama-nama Nabi yang mulia yang menunjukkan atas keluhur kesempurnaan akhlaknya Nabi Muhammad. Bab pertama. Di bab ini ada dua fasal. Wa fihi faslani, dan pada bab pertama ada dua fasal. Al-faslul awwalu fi nasabihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Pasal pertama di dalam menerangkan nasab yang mulia, nasabnya Nabi itu. Terang ya. Ketika udah tahu, oh ini keturunan ini, jelas berarti nasabnya Nabi. Al-faslu tsani, adapun fasal yang kedua fi asma'ihi syarifah, itu menerangkan di dalam nama-nama Nabi yang mulia. Namanya Nabi itu, nama Nabi itu banyak, kurang lebih ada 200. Orang semakin banyak namanya makin mulia, ya. Makin banyak namanya makin di sini dikenal namanya ini. Kayak ada orang dikenal di kampung ini namanya misalkan Edi, di kampung lain namanya Robert, di kampung lain, di tongkrongan lain namanya siapa? Misal namanya namanya Michael. Banyak banget namanya ini, orangnya satu. Di nama lain Iwan, di ceweknya lagi Raja. Banyak banget namanya. Jadi semakin banyak nama berarti makin mulia, dikenal, berarti oh dia menamanya ini, namanya itu terkenal. Namanya banyak Nabi mah. Di langit beda, di tumbuh-tumbuhan beda, di alam ini beda.
Di bumi beda tuh nama Nabi mah. Di Taurat, di Injil, nama-namanya ada. Nama-namanya Nabi tuh. Dan nama Nabi mah semua maknanya mulia. Semua makna nama Nabi itu mulia. Cuma yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk bersanding dengan nama Allah adalah Muhammad. Di dalam syahadatain kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, dipilih itu. Walaupun nama Nabi itu banyak, tapi nama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut itu Muhammad. Ya. Sama Ahmad di Quran juga disebut. Ba'd ismuhu Ahmad ya, di surat apa itu? Ya, di surat setelah surat Ad-Dukhan ya. Gitu yang disebutin tuh. Ba'd ismuhu Ahmad. Dah. Al-babu tsani, adapun bab yang kedua fi sifati khilqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan sifat rupanya Rasulullah SAW. Fisiknya Rasulullah SAW disebutin tuh di bab kedua. Wa ma yunasibuha min awsafi syarifah, dan segala sesuatu yang cocok akan sifat khilqahnya Rasulullah SAW daripada sifat-sifat Nabi yang mulia. Jadi disebutin tuh ciri fisiknya. Wa fihi 'asharatu fusul, dan di dalam bab yang kedua terdapat 10 pasal. Gitu ya. Di dalam bab yang kedua ini ada 10. Al-faslul awal, adapun fasal pertama fi jamali suratihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menerangkan keindahan kerupawanan surahnya, rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu rupawan, indah, ganteng bentuknya Nabi itu. Wa masyakalaha, dan segala sesuatu yang menyerupai akannya surah, segala bentuk-bentuknya, bentuk fisiknya Nabi itu keindahan, semuanya indah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi itu indah. Al-faslu tsani, adapun fasal yang kedua fi sifati basarihi sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan sifat basornya, sifat penglihatannya Nabi, matanya Nabi, waqti halihi, dan cara pakai celaknya Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu ganteng. Nah, dibahas tuh keindahan Nabi tuh, mulai dari jasad, warna kulit, terus postur tubuh, itu dibahas di sini. Tapi ada juga yang dimaksud adalah husnu wajhi, ganteng wajahnya Nabi. Wa husnu surah amrun mahmudun yadullu ala husnis sarir. Gantengnya rupa, ya, gantengnya rupa itu perkara yang terpuji. Ada nggak orang ganteng kagak ada yang muji, kagak ada yang demen? Ada nggak? Hah? Pasti orang ganteng mah didemenin, gitu ya. Jangankan manusia, medi aja demen, ya gitu, saking gantengnya. Orang ganteng mah pasti demenin. Dan husnus surah itu amrun mahmudun yadullu ala husnis sarirah. Orang kalau rapi, tertata, tutur katanya rapi, penampilannya juga rupawan, terus akhlaknya juga bagus, itu menunjukkan hatinya bagus. Tapi golibnya, ya ini golib, ada juga yang manipulatif, ganteng doang kagak pernah sholat. Kan ada tuh, ganteng doang kagak pernah puasa, ganteng doang kagak mau ngaji. Ada. Tapi umumnya kalau orang rupawan, orang penampilannya rapi, biasanya batinnya rapi, karena itu efek daripada batin. Kalau orang rapi batinnya mancar, gitu ya. Wa yumdahu bihi kummalur rijal, wa yumdahu bihi kummalur rijal, dan dipuji dengannya husnu sarirah, para kummalur rijal, wali-wali yang sempurna itu mereka. Tapi yang terpenting itu adalah batin. Biarin rupa kita biasa aja, hidung pesek,
misalkan ya. Terus matanya juga agak-agak jereng. Yang penting hati kita lurus, yang penting hati kita bener, kagak nipu ya. Daripada cakep, cantik, ganteng tapi kang tipu ya, mendingan jelek tapi tukang tipu juga. Lebih parah itu, rusak. rusak. Jadi yang terpenting itu adalah hati. Yang terpenting adalah hati. Nggak penting rupa mah. Itu ya, itu mah fadlu minallah. Nggak bisa, itu nggak bisa diupayakan. Itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bangga dengan kegantengan, jangan bangga dengan kecantikan. Banyak orang tertipu, gitu ya. Banyak orang tertipu dengan hal itu. Akhirnya dia lupa akan yang paling penting, apa? Hifdzul qalb, menjaga hati. Yang penting mah akhlak dan sifat. Tuh, akhlaknya, sifatnya baik, suka memberi. Kalau Nabi mah dua-duanya, zahir batin ganteng, bagus. Nah, pasal yang kedua di dalam menerangkan sifat basornya, matanya Nabi, penglihatan Nabi, dan cara makai celaknya Nabi. Bagaimana cara makai celaknya? Berapa jumlahnya? Ganjil ya. Di Ihya itu disebutin. Kalau Imam Ghazali nyebutin biar ganjil itu kanan 3, kiri 2. Karena kalau di jumlah 3 tambah 2 berapa? Ganjil kan? Kalau ini 3, ini 3, jadinya karena makanya Imam Ghazali di situ sebutin. Tapi andai kanan 3 kiri 3 itu juga nggak apa-apa kata Ghazali. Ya, disebutin di dalam kitab Busyrul Karim juga cara makai celak, sunnah tuh makai celak. Mau tidur, terlebih mau tidur. Yang bagus makai ismid. Ismid itu kayak batu ismid. Dulu kalau orang dulu pulang haji bawa tuh ya batu ismid tuh, nanti ditumbuk, dimasukin ke wadah celaknya itu. Mau tidur disipatin, sifat mata. Itu sunnah. Laki-laki juga nggak apa-apa pakai. Emang Nabi aja make, Nabi kan laki-laki. Pas mau tidur make. Kalau memang ngikutin Nabi pakai dah. Dia mau tidur. Itu bisa membuat terang mata. Dulu ada seorang perempuan di Yaman, namanya Hazami. Hazami ini sangat jeli matanya, sampai peribahasa idza qalat Hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat Hazami. Namanya Zarqa al-Yamamah. Beliau itu jadi intel buat kampungnya. Jadi kalau musuh mau nyerang, nunggu kabar ada musuh nggak dari Zarqa al-Yamamah nih, dari Hazami. Ada jarak radius berapa kilo udah kelihatan namanya. Berarti tajam penglihatannya. Wah, ada musuh nih. Mundur. Jadi pas musuh nyerang, kampung udah sepi. Selamat semua. Tapi akhirnya musuh nih nggak kalah taktik. Neliti, ada apa kita ini kalah strategi nih, akhirnya kalah strategi. Ternyata usut punya usut, ada intel ternyata. Ada mata-mata yang sangat jago, yaitu Zarqa al-Yamamah, Hazami ini. Jadi orang kampung percaya banget sama Hazami. Kata Hazami, kabur. Kata Hazami, nggak ada musuh, nggak ada, nurut tuh. Makanya jadi peribahasa idza qalat Hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat Hazami. Akhirnya satu ketika musuh ini udah tahu, karena udah tahu nih, wah ini kuncinya Zarqa nih. Akhirnya musuh bikin strategi nyerang kampung Hazami dengan cara onta ditaruhin pohon. Jadi pohon ditaruh di punggung onta, musuh nggak naik. Akhirnya nanya, Hazami, ada musuh mau nyerang gak? Nggak ada sih, cuma ada pohon doang jalan.
Jadi musuhnya ngumpet tuh, kagak ada pohon doang nih, kagak ada orang. Terus pas udah dekat disergap kampungnya, termasuk Zarqa juga dibunuh, dicongkel. Kenapa dia sampai bisa ketahuan musuh segitu jauhnya? Pas dicongkel, matanya penuh dengan celak mata. Jadi kalau orang sering pakai celak mata, dia kelihatan tuh. Makanya emak-emak kalau pakai celak mata, barang mewah kelihatan jauh di mall. No, bagus no. Ya karena sering pakai celak mata begitu ya. Jadi tajam penglihatannya kalau orang sering pakai celak mata mah. Bening, bersih. Jadi kotoran-kotoran itu kebuang. Dah. Al-faslu tsalis fi sifati sya'rihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ketiga itu di dalam menerangkan sifat rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syaibihi, dan ubannya Nabi, wa khitabihi, dan pikoknya, cat rambutnya. Khitab itu pacar, bukan pacaran, pacar atau cat rambut. Wa ma ta'allaqu bidzalik, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Al-faslur rabi, adapun fasal yang keempat, fi sifati araqihi, itu di dalam menerangkan sifat keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa raihatihi tabi'iyah, dan bau badan Nabi. Raihah ini bau badan Nabi yang wangi ya. Al-faslul khamis, adapun fasal yang kelima, fi sifati tibihi sallallahu alaihi wasallam wa tatuybi, itu di dalam menerangkan sifat berobatnya Nabi, tib, obat-obatan yang disebut Nabi, dan tatuyubihi, atau tib ini wangi-wangian ya. Tib itu wangi-wangian, wa tatuyubihi, dan make wanginya Nabi, make minyak wangi, make parfum. Tib itu itu mutabib ya. Tib itu Nabi make minyak wangi. Apa yang dipakai sama Nabi parfumnya? Itu di fasal kelima. Al-faslu sadis, adapun fasal yang keenam, fi sifati sautihi sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan sifat suaranya Nabi. Bagaimana suaranya Nabi. Al-faslu sabi, adapun fasal yang ketujuh, fi sifati ghadabihi sallallahu alaihi wasallam wa sururihi, itu di dalam menerangkan sifat marahnya Nabi dan bahagianya Nabi, gembiranya Nabi. Al-faslu samin, adapun fasal yang ke-8, fi sifati dhahikihi sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan ketawanya Nabi, dan wabukaihi wa utasihi, dan nangisnya Nabi, wa utasihi, dan bersihnya Nabi. Nabi kalau bersin gimana, sampai segitunya Rasulullah SAW. Al-faslu tasi, adapun fasal yang ke-9, fi sifati kalamihi sallallahu alaihi wasallam wa sukutih, itu di dalam menerangkan sifat kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamnya Nabi. Bagaimana Nabi bicara, bagaimana Nabi diam. Al-faslul ashir, adapun fasal yang ke-10, fi sifati libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan sifat pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firashihi, dan karpet yang tidur. Firash itu karpetnya. Wasilahi, dan senjata Nabi. Wa fi sittatu fusulin, dan pada bab yang ketiga ada 6 fasal. Al-faslul awwalu, adapun fasal yang pertama, fi sifati libasihi sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan sifat pakaian Nabi. Sampai detail begitu ya Rasulullah. Pakaiannya dibahas karena nempel sama Rasulullah. Coba pakaian kita, mana ada yang bahas? Baju kita dibuang. Tapi pakaian Nabi dibahas. Min gamisin, daripada gamis, wa izarin, dan kain dan sarung. Izar itu pakaian dari pusar ke bawah, itu namanya izar. Waridain, dan rida. Kalau rida pakaian dari pusar ke atas, itu namanya rida. Waqalan suah, kalau kita merida itu ya rida. Nah, rida itu padahal yang buat selimutan. Kalau orang tawaf kan ada 2 kain tuh, satu buat izar, satu buat rida. Rida itu buat nutupin bagian atas, kalau izar buat nutupin bagian bawah. Waqalan suah, dan pecinya Nabi, wa imamatin, dan imamahnya Nabi, wa nahya, dan seumpama. Jadi Nabi pecinya apa, imamahnya apa, gimana caranya.
Al-faslu tsani, adapun fasal yang kedua, fi sifati firasyihi sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan sifat firasy-nya Nabi. Firasy itu hamparannya, permadaninya, karpet tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang pantas ya akan firasy. Wal faslu salisu, adapun fasal yang ketiga, fi sifati khatamihi sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan sifat cincinnya Nabi. Al faslu rabi, adapun fasal yang keempat, fi sifati na'lihi sallallahu alaihi wasallam wa khuffi, itu di dalam menerangkan sendalnya Nabi dan sepatunya Nabi. Jadi bagaimana sendalnya Nabi, bagaimana khuf. Khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit buat musim dingin, itu namanya khuf. Al-faslul khamisu, adapun fasal yang kelima, fi sifati silahihi sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan sifat senjatanya Nabi. Jadi senjata Nabi apa aja, pedang apa, tombaknya, semuanya yang berkaitan Nabi dibahas. Al-faslul sadis, adapun fasal yang keenam, kana min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam ayyusammiya silahu wa dawabahu wa mata'ahu, adalah sebagian dari akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi menamai senjatanya, wadawabahu, dan hewan-hewannya Nabi, kendaraan Nabi, hewan-hewannya itu, wa mata'ahu, dan barang-barangnya Nabi dikasih nama tuh. Al-babur rabi, adapun bab yang keempat, fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syurbihi wa naumihi, itu di dalam menerangkan sifat makannya Rasulullah SAW, minumnya dan tidurnya Nabi. Wa fi sittatu fusulin, dan pada bab yang keempat ada 6 fasal. Al-faslul awal, adapun fasal yang pertama, fi sifati aisyihi sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan sifat cara hidup Nabi, kaifiyah ma'isyahnya Nabi, ma'isyahnya Nabi, wa khubzihi, dan rotinya Nabi. Al-fasl, sampai makanannya dibahas. Nabi mah apa aja yang bersentuhan sama Rasul pasti dibahas. Keluarganya, anak keturunannya, istrinya, rumahnya, tempat sholatnya. Tuh hebatnya Rasulullah. Jadi apapun yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan ke bawah mulia. Wajan, ya, tempat minumnya Nabi juga, mangkoknya, tempat makannya Nabi, apa aja mulia. Begitu dahsyatnya Rasulullah, hebat, top. Al-faslu tsalis, fi makana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am, pasal yang ketiga itu di dalam menerangkan apa-apa yang adalah Nabi mengucapkan akhirnya sebelum makan dan setelah makan. Apa yang Nabi ucapkan sebelum makan dan setelah makan. Jadi kita ngaji kitab ini ngaji tentang Rasulullah. Jadi mengkaji kitab ini mengkaji tentang Rasul, mengkaji sosoknya Rasul, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai perihalnya Nabi. Segitu dahsyatnya Rasulullah SAW. Al-faslur rabi, adapun fasal yang keempat, fi sifati fakiyati sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan sifat buah-buahan yang dimakan Nabi. Apa aja yang disukai nama Nabi, buah-buahan apa aja. Masya Allah ya, segitu detailnya, Rasulullah. Semuanya dibahas. Senyumnya aja dibahas. Senyumnya dibahas Nabi. Senyumnya nembus zaman. Senyumnya Nabi tembus zaman, tembus ruang dan waktu. Dan Nabi senyumnya 1400 tahun yang lalu, sampai sekarang dibahas. Senyumnya. Masya Allah, manusia kayak apa ini ya? Ini kita yang denger aja, kagak ngelihat, segitu seneng girang. Gimana para sahabat dan para istri Rasul dan para keluarga Nabi yang menyertai Rasulullah SAW. Kita yang denger doang sifatnya segitu menarik, segitu kita tertarik di hati, ada kegembiraan, ada kesenangan membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang hidup di zaman itu? Kita membahas tentang aroma tubuh Nabi. Itu kita udah ngebayanginnya kayak apa? Bagaimana mereka yang mencium langsung? Ya, sahabat yang cium tangan Nabi. Terus istri-istri Nabi yang bersentuhan dengan Nabi.
Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Walaupun kita nggak ngalamin, tapi kita kebagian cuman dengar ceritanya doang, itu pun suatu kemuliaan. Dengar ceritanya Rasulullah SAW, ada pahala, gitu ya, ada pahalanya, ada keutamaan tersendiri. Al-fasul khamis fi sifati syarabihi sallallahu alaihi wasallam wa qadahi. Adapun fasal yang kelima itu di dalam menerangkan minuman Nabi dan wadah minumnya. Al-fasul sadisu fi sifati naumihi. Adapun fasal yang keenam itu di dalam menerangkan sifat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur kayak apa dibahas, masya Allah. Al-babul khamis, adapun bab yang kelima fi sifati khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan sifat akhlaknya Rasulullah SAW, wa hilmihi, dan ketabahan Nabi, wa isyratihi ma'an nisa'i, dan bergaulnya Nabi beserta para istrinya, wa amanatihi wa sidqihi, dan amanahnya Nabi dan jujurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hayaihi, dan malunya Nabi, wa mizahi, dan bercandanya Nabi, wa tawadhu'ihi, dan tawadhu'nya Nabi, wa julusihi, dan duduknya Nabi, wa karamihi, wa syaja'ati, dan pemurahnya Nabi dan keberanian Nabi. Wa fihi sitatu fusulin, dan di dalam bab yang kelima ada 6 fasal. Al-fasul awal, adapun fasal yang pertama fi sifati khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa hilmihi, itu di dalam menerangkan sifat akhlak-akhlaknya Nabi dan hilimnya Nabi. Hilim itu sabar, di atas sabar mana hilim. Hilim itu tabah, pemaaf, itu hilim. Hilim itu disakitin gak ngebales, itu namanya hilim. Kalau sabar mah emang kagak bisa ngebales, dia harus nerima, itu namanya sabar. Sabar itu habsun nafsi anil jaza, kalau dalam kitab Nasuhul Ibad. Ada lagi yaitu sabar itu tahammulul baliyah atau tahammulul adza adami qudrati 'alal intiqam, nggak mampu balas dia, itu sabar namanya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau hilim, dia mampu balas tapi nggak ngelakuin, dizolimin tapi bukan balas zolim, malah baik, itu namanya hilim. Jarang yang punya sifat kayak gitu. Al-fasusani, adapun fasal yang kedua fi sifati isyratihi sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan sifat bergaulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para istrinya radhiyallahu taala anhunna. Al-faslus salis, adapun fasal yang ketiga fi sifati amanatihi, itu di dalam mengangkat sifat amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidqihi, dan jujurnya Nabi. Al-faslur rabi, adapun fasal yang keempat fi sifati hayai sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan sifat rasa malunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mizahihi, dan bercandanya Nabi. Al-faslul khamis, adapun fasal yang kelima fi sifati tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam, wa julusi, itu di dalam menerangkan sifat tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya aja dibahas Nabi mah. Al-faslul sadis, adapun fasal yang keenam fi sifati karamihi sallallahu alaihi wasallam wa syaja'atihi, itu di dalam menerangkan sifat kemurahan Nabi. Nabi itu pemurah, wa syaja'atihi, dan keberanian Nabi. Al-babus sadis, adapun bab yang keenam fi sifati ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan sifat ibadahnya Rasulullah SAW, wa salatihi, dan salatnya Nabi Muhammad SAW, wa saumihi, dan puasanya Nabi, wa qiraatihi, dan baca Qur'annya Nabi SAW, wa fihi, dan di dalam bab yang keenam salah satu fusulin, ada 3 fasal. Al-fasul awal, adapun fasal yang pertama fi sifati ibadati sallallahu alaihi wasallam wa salati, itu di dalam menerangkan sifat ibadahnya Rasulullah SAW dan salatnya Nabi. Al-fasul tsani, adapun fasal yang kedua fi sifati saumihi sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan sifat puasanya Nabi. Al-fasul tsalis, adapun fasal yang ketiga fi sifati qiraatihi sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam menerangkan baca Qur'annya Nabi, dibahas tuh. Al-babus sabi'u, adapun bab yang ketujuh fi akhbarin syatta, itu dalam kabar berita-berita yang bermacam-macam min ahwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badi adkar wa adiyatin kana yaquluha fi awqatin makhsusah, dan sebagian zikir dan doa-doa yang diucapkan Nabi di waktu-waktu tertentu, wa thalathimi'a wa thalatha asyar hadisan, dan 313 hadis min jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam, dari komprehensif kalamnya Nabi. Jawamil kalim, kalamnya singkat padat.
Wa fi salah satu husulin, dan di dalam bab yang ketujuh ada 3 fasal. Al-fasul awwalu fi akhbarin syatta min ahwalihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menerangkan kabar-kabar yang bermacam-macam daripada keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-faslu tsani, adapun fasal yang kedua, fi ba'di adhkarin wa adiyatin kana yaquluha sallallahu alaihi wasallam fi awqatin makhsusatin, itu di dalam menerangkan sebagian zikir-zikir dan doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu tertentu. Al-faslu tsalis, adapun fasal yang ketiga, fi salasimia wa salasa asyar hadisan min jawami kalimi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menerangkan 313 hadis daripada jawami kalim. Jawami itu artinya mengumpulkan, yang menghimpun. Kalim maksudnya menghimpun makna. Kalamnya dikit tapi maknanya luas. Tuh Nabi itu. Al-faslu tsalis, adapun fasal yang ketiga, fi thalathimiati wa thalatha asyara hadisan, itu dalam menerang ke al-babu tsamin, adapun bab yang ke-8, fi tibbihi. Nah, ini tib nih. Kalau tib berobat. Begitu. Ini dalam pengobatan. Wasinihi, usia Nabi, wa wafatihi, dan wafatnya Nabi, wa ru'yatihi, dan melihat Nabi di dalam mimpi. Itu di bab terakhir. Fi salah satu fusulin, dan di dalam bab yang ke-8 ada 3 fasal. Faslul awwalu fi tibbihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal pertama itu menerangkan di dalam pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faslu tsani, adapun fasal yang kedua, fi sinihi sallallahu alaihi wasallam, pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatih, dan wafatnya Nabi. Al-faslu tsalis, adapun fasal yang ketiga, fi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam fil manami, di dalam melihat Nabi Muhammad SAW dalam tidur. Al-khatimatu, nasallallahu al-khatimah, nasallallahu husnal khatimah. Adapun penutup itu tashtamilu ala khamsina hadisan, mencakup atas 50 hadis. Kalau khatimah aktsaruha shihah wa hisan min adiyatihi sallam, paling banyaknya 50 hadis ini sahih dan bagus, hasan, daripada doa-doanya Nabi Muhammad SAW. Wa asallallahu al-azim rabbal arsyil karim ay yaj'ala hadzal kitab min afdalil hasanatil jari nafwa fil hayati wa ba'dal mamat bijahi nabihi sayyidir rusulil kiram alaihi wa alaihimus salatu wassalam. Dan aku memohon sekelas Imam Yusuf Nabhani yang udah dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama sifatnya Nabi itu, beliau mah bukan hanya menulis, beliau itu sama Rasulullah udah musyahadah. Rasulullah itu udah jiwa raga, udah jadi darah daging, beliau tetap masih mohon, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Sang penguasa arsy yang mulia, Rabbal arsy, Tuhannya arsy yang mulia, ayyaj'ala hadzal kitab, bahwa Allah jadikan akan ini kitab min afdalil hasanat. Ya pasti afdalil hasanat. Kenapa? Isinya afdalul makhluqat. Kitab ini dipastikan afdalul hasanat. Kitab paling top itu kitab yang di dalamnya mencakup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab apa aja yang di dalamnya membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kitab mulia, karena di dalamnya ada cerita orang mulia. Makanya kalau kita sama kitab maulid jangan sembarangan naro. Kitab maulid taruh di bawah, kitab maulid taruh di saku celana, kitab maulid taruh di jok. Jangan taruh di tas. Muliakan, karena di dalamnya ada cerita orang mulia, pasti mulia. Nah, ini kitab udah dipastikan kemuliaannya. Kenapa? Karena di dalamnya ada cerita tentang zat atau orang yang maha mulia. Nah, itu Nabi Muhammad SAW. Udah dipastikan. Yang nulis orang mulia, kitabnya mulia. Mudah-mudahan kita yang ngaji ke bawah mulia, masuk dalam doa ini. Al-jari nafwa, yang mengalir manfaatnya di waktu hidup dan setelah mati. Dijabah doanya. Walau begitu bijahi tuh, walaupun beliau mintanya ke Allah, walaupun kitabnya ini udah dipastikan manfaat, walaupun kitabnya ini tetap mulia, tapi beliau apa mintanya? Bijahi itu, nggak ngelupain Rasulullah. Tetap beliau musyahadah dengan pangkat, dengan keagungan Nabinya Allah, Sayyidir Rusulil Kiram, sang pemimpin para Rasul yang mulia. Tuh. Jadi ini tawasul dengan Rasulullah SAW. Segitu tingginya, segitu mulia, ini kitab udah pasti mulia, udah pasti. Nggak ragu, udah pasti mulia. Tapi beliau masih tawasul sama Nabi. Jadi beliau itu cinta di atas cinta, rindu di atas rindu, terhubung di atas terhubung, ta'alluq di atas ta'alluq.
Beliau mah bukan hanya nulis, tapi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah putus, tidak pernah lupa akan pangkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu bertawasul. Alaihi wa alaihimus salatu wassalam. Semoga atas Nabi dan atas para Rasul bermula salawat dan salam. Begitu. Beliau tawasulnya dengan Nabi, beliau juga menyertakan para Rasul. Bukan Sayyidul Alamin, Sayyidir Rasul. Jadi disertakan para Rasul juga. Begitu hebat, begitu dahsyat Imam Yusuf An-Nabhani. Mudah-mudahan kita diberikan cinta seperti Allah berikan cinta Imam Yusuf Nabhani kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muqaddimatu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.